Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita saat ini untuk kita boleh mengikuti ibadah online GKPB MDC Prabu Muli. Siapkan hati, mari kita fokus, mari kita menikmati setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan saat ini. Dan biarlah kita boleh terus merasakan hadirat Tuhan dan pujian Tuhan. Dan yang pastinya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh terus menguatkan setiap kita yang mendengar. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kita beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku... Haleluya. Hari ini kita memuji Tuhan. Kita menyatakan kasih Allah yang begitu besar di tengah-tengah kita. Kita rayakan. Kita nyatakan kebesaran kasih-Nya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari bersama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, 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 oh. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah
Sungguh Engkau tiada bandingnya Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan kasih-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
percaya ku aman dalam-Mu. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk beribadah kepadamu melalui online. Kami percaya urapan Tuhan mengalir atas setiap kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan memampukan kami juga untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tema kita di tahun 2020 ini adalah level up, naik tingkat. Dalam hal apa? Dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Petrus di dalam ayatnya 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5-8 menjelaskan untuk mengenal Kristus tidak hanya bisa dengan iman, tidak hanya bisa dengan pengetahuan, tapi ada 8 unsur di dalamnya, yaitu dengan iman, lalu menambahkan dari iman dengan kebajikan, menambahkan kebajikan dengan pengetahuan, menambahkan dengan penguasaan diri, menambahkan dengan ketekunan, menambahkan dengan kesalehan, dan yang ketujuh menambahkan dengan kasih akan saudara-saudara yang kita bahas sepanjang bulan Agustus dan September ini. Dan 2 bulan yang akan datang kita akan membahas unsur yang ke-8 yaitu kasih akan semua orang. Nah saudara, bulan ini tema kita adalah Sequoia. Sequoia terinspirasi diambil dari sebuah pohon raksasa. Pohon yang sangat tinggi, pohon yang sangat besar. Boleh dikatakan pohon Sequoia adalah pohon yang terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Pohon Sequoia punya ciri-ciri yang sangat unik. Tingginya bisa mencapai 115 meter. Saudara, ini lebih tinggi dari patung Liberty yang ada di New York. Ini sama kira-kira setinggi gedung yang bertingkat atau berlantai hampir 40 lantai. Tinggi sekali. Dan diameter dahannya bisa mencapai 11 meter. Diameter dahannya besar sekali. Dan usianya tidak tanggung-tanggung, bukan ratusan tahun saudara. Ribuan tahun lamanya. Usia Sequoia yang tertua 3.500 tahun. Luar biasa, berapa generasi itu? 3.500 tahun. Dan pohon ini juga punya ketahanan yang luar biasa. Bukan hanya usianya yang panjang, tapi dia tahan panas. Dan dia juga tahan dingin. Dia tahan angin. Dan bahkan dia tahan api. Bahkan api menguntungkan buat dia. Kalau ada kebakaran hutan, itu menguntungkan buat dia. Nah saudara, pohon Sequoia yang unik seperti ini, ada satu keunikan yang luar biasa, yaitu di apa? Di akarnya. Akarnya tidak dalam. Kalau lihat pohonnya yang tingginya 115 meter, maka kita akan berpikir bahwa akar dari pohon ini dalamnya minimal belasan meter atau bahkan bisa mencapai puluhan meter. Tetapi aneh, pohon Sequoia akarnya cuma 1 atau 2 meter masuk ke dalam tanah. Lalu timbul pertanyaan buat kita semua, kok bisa? Kok bisa kuat? Kok bisa sampai ribuan tahun dia bertahan hanya dengan kedalaman akar yang 1-2 meter? Kok dia bisa mencapai ketinggian yang begitu luar biasa? Kok dia bisa bertahan kalau kena angin begitu besar, kena cuaca yang begitu ekstrim? Kok dia bisa bertahan dengan akar yang begitu dangkal? Nah saudara, disinilah uniknya. Pohon Sequoia tumbuhnya tidak pernah sendirian. Pohon Sequoia selalu tumbuh beramai-ramai. Dia tidak hanya satu pohon Sequoia, tapi dia
bersama-sama tumbuh, selaras, semuanya tumbuh ke atas dengan luar biasa. Dan akarnya, walaupun dalamnya cuma 1-2 meter, tapi terjalin, intertwine. Dia terjalin satu dengan yang lainnya. Bahkan pohon sequoia yang sudah besar, akarnya bisa sampai radius 1 hektar. Jadi saudara bisa bayangkan, pohon sequoia, dia tidak pernah bertumbuh sendirian, dia bertumbuh bersama-sama. Akarnya intertwine, dia terjalin satu dengan yang lainnya, dan mereka bisa mencapai radius sampai 1 hektar. Jadi rupanya kekuatan pohon sequoia bukan kepada kekuatan sendiri, kekuatan individu satu pohon, tetapi kekuatan pohon sequoia terletak karena mereka bersama-sama, sehingga satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Akarnya saling terjalin, sehingga apapun yang menerpa mereka, angin yang besar, mereka tetap berdiri bersama-sama. When the strong winds come, they hold each other. Mereka berpegangan satu dengan yang lainnya. Itulah pohon sequoia. Dan dengan ilustrasi pohon sequoia ini, kita akan belajar bagaimana menerapkan kasih akan saudara-saudara di dalam praktek kita sehari-hari. Kalau bulan lalu kita menerapkan kasih akan saudara-saudara di dalam praktek kita di tengah-tengah keluarga kita yang sudah kita pelajari selama 5 minggu. Dan bulan September ini akan kita pelajari 4 praktek kasih akan saudara-saudara di dalam komunitas. Nah saudara, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan atau 4 hal yang akan kita pelajari tentang planted closely. Tema minggu ini adalah ditanam berdekatan. Yang pertama, yaitu kita mau melihat dulu di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Awal mula manusia diciptakan oleh Allah. Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi saudara, kalau kita melihat ayat ini, dari sejak semula, manusia memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Ayat ini bukan hanya untuk ayat pernikahan, tapi ayat ini bicara tentang bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Bukan makhluk yang individualistik, bukan makhluk yang sendirian, tapi diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, maka setiap pribadi atau manusia baru akan mencapai kemaksimalan hidup kalau dia berhubungan dengan orang lain. Orang akan mengalami kemaksimalan hidup kalau dia berhubungan dengan orang lain, kalau dia bekerja sama dengan orang lain, dan kalau dia saling membantu satu dengan yang lainnya. Kita perlu tahu, karena kita memang diciptakan sebagai makhluk sosial, kita tidak akan pernah bisa maksimal kalau kita sendirian, kita tidak pernah mau kerja sama dengan orang lain, dan kita masa bodoh satu dengan yang lainnya. Kita nggak peduli satu dengan yang lainnya. Maka kalau ada orang yang menerapkan hal seperti itu, hidupnya tidak akan pernah maksimal. Hidupnya tidak akan mengalami kehidupan yang sepenuhnya, seperti yang Tuhan mau ketika Tuhan menciptakan manusia. Kita bisa melihat pada waktu seorang anak dilahirkan. Waktu kita dilahirkan. Totally helpless. Berada dalam keadaan tidak berdaya. Anak totally helpless. Beda dengan ikan. Begitu dilahirkan langsung bisa berenang, saudara. Anak enggak, saudara. Bayi, manusia enggak. Begitu dilahirkan nggak bisa jalan. Jangankan jalan, makan pun nggak bisa. Kalau ikan begitu dilahirkan dia bisa berenang, bisa cari makan sendiri. Dan totally dependent. Berada dalam ketergantungan mutlak. Kalau tidak ada yang merawat, kalau tidak ada yang menolong, maka manusia dalam bentuk bayi, dia pasti akan mati. Dari sini kita melihat bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendirian secara maksimal. Karena itu 4 hal yang perlu kita ketahui tentang planted closely atau ditanam berdekatan. Yaitu yang pertama, planted closely adalah kebutuhan utama. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial,
Jadi karena itu kita perlu sosialisasi atau perlu memiliki sebuah komunitas. Dimulai dari komunitas keluarga atau komunitas yang lebih besar dari keluarga, yaitu komunitas kecil, yaitu teman-teman, saudara-saudara seiman kita di mana kita bisa berelasi satu dengan yang lainnya. Nah saudara, di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat ke-10 mengatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, kita manusia punya kelemahan. Kita tidak selalu stand strong, berdiri dengan kuat. Enggak, ada saatnya kita bisa menjadi lemah. Ada saatnya kita bisa jatuh. Dan firman Tuhan tadi mengatakan, kalau berdua jauh lebih baik. Kenapa? Kalau sampai ada yang jatuh, maka yang seorang bisa mengangkatnya. Kita butuh somebody. Kita butuh someone yang menolong kita ketika kita lemah. Ketika kita mungkin sedih, ketika kita mungkin sedang galau, kita butuh seseorang untuk mengangkat kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur pasal 68 ayat yang ke-6, Tuhan mengatakan begini, God says the solitary in family. Kalau menurut Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, Ia menyediakan keluarga bagi mereka yang sebatang kara. Jadi cara Tuhan mau memulihkan, cara Tuhan mau membuat satu pribadi supaya dia bisa berkembang secara maksimal, Tuhan akan menempatkan dia di dalam keluarga, di dalam sebuah komunitas. Karena itu kita perlu tahu yang pertama, planted closely, memiliki komunitas adalah kebutuhan utama kita. Ini bukan pilihan, ini bukan opsional pilihan, tapi ini merupakan satu keharusan bagi setiap kita yang mau bertumbuh secara maksimal. Khususnya di dalam pengenalan kita akan Allah. Sangat bahaya bagi kita jika hidup individualistis. Di dalam Hakim-Hakim pasal 18 ayat yang ke-7. Ada satu firman Tuhan mengatakan demikian. Sesudah itu, pergilah kelima orang itu. Lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tenteram. Menurut adat orang Sidon, aman dan tenteram. Orang-orang itu tidak berkekurangan apapun yang ada di muka bumi. Malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon. Dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Ini individualistis. Kelompok ini, penduduk kota Lais ini sangat individualistis. Mereka betul-betul hanya tertutup. Mengisolasi diri. Tidak bergaul dengan siapapun. Ayat 27, kita lompat ayat 27. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat nikah, juga imamnya mendatangi Lais. Yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tenteram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang, dan kotanya dibakar. Ayat 28 mengatakan tidak ada orang yang datang menolong. Sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Saudara, ini adalah satu pelajaran. Penduduk kota Lais, karena merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram, dia merasa nggak butuh siapa-siapa, jadi dia tidak bergaul dengan penduduk dari kota-kota yang lainnya. Akibatnya apa? Ketika dia mendapat serangan, tidak ada satupun yang menolong. Saya membayangkan kalau pohon sequoia berdiri sendirian ketika diterpa angin, jatuh dia pasti tumbang dengan ketinggian yang begitu luar biasa, pasti tumbang. Tapi karena ada sequoia-sequoia yang lainnya, berdiri bersama-sama ketika ada angin menerpa, mereka berpegangan satu dengan yang lainnya dan mereka bertahan. Itulah pentingnya kita memiliki komunitas. Ketika kita ada tantangan, ketika kita jatuh, ketika kita dalam keadaan ada pergumulan, kita nggak berdiri sendirian. Dan hal yang kedua adalah planted closely harus dengan orang yang tepat. Seorang motivator
Dulunya adalah seorang gembala sidang yang bernama John Maxwell. Dia bilang begini, "Show me your friend and I can tell you your future." John Maxwell mengatakan bahwa masa depan sangat dipengaruhi dengan siapa kita bergaul. Benar apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah saudara, ribuan tahun sebelum John Maxwell mengatakan hal demikian, seorang raja yang sangat bijaksana yaitu Raja Salomo sudah mengatakannya. Dia di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat ternyata kemalangan bukan soal nasib. Musibah bukan soal nasib. Tapi bisa karena apa? Salah pergaulan. Karena itu di dalam planted closely kita harus dengan orang yang tepat. Nah kita perlu tahu ada 3 tingkat level pergaulan. Yaitu yang pertama kenal, yang kedua berteman, yang ketiga bersahabat. Nah kalau level yang pertama kenal, saudara boleh sebanyak-banyaknya. Kita boleh kenal sebanyak-banyaknya orang. Makin banyak kita kenal, makin bagus. Tetapi kalau level yang kedua berteman, kita harus sudah mulai lebih selektif. Karena kalau kita tidak mulai berselektif, kalau kita berteman dengan terlalu banyak orang, maka bisa membuat kita kehabisan waktu, kehabisan energi, kehabisan tenaga, kehabisan biaya, bahkan bisa membuat kita tidak fokus lagi. Karena kita pikir kalau kita berteman dengan sebanyak-banyaknya, maka kita akan lebih luar biasa. Ternyata tidak. Kalau sudah masuk level berteman, kita harus mulai lebih selektif. Karena kita tidak bisa berteman dengan terlalu banyak orang. Berteman dalam artinya kita bergaul, mungkin kita makan bersama, kita hangout bersama gitu. Enggak mungkin dengan semakin banyak orang, sebanyak-banyaknya orang. Kalau kenal, boleh dengan sebanyak-banyaknya orang. Dan level yang ketiga adalah bersahabat. Kalau bersahabat, kita harus sangat selektif. Mengapa? Karena kalau sampai level sahabat, kita bisa mencurahkan perasaan kita, kekhawatiran kita, pergumulan kita, ketakutan kita. Baik kita mencurahkan, kita bisa curhat kepada sahabat kita, maupun dia atau mereka sahabat kita juga bisa curhat kepada kita. Dan kita bisa saling memohon, mendukung dalam doa, kita bisa saling menguatkan, bahkan kita bisa saling membantu secara finansial. Ketika ada teman kita atau sahabat kita yang dalam keadaan mungkin sedang terpuruk, kita yang mungkin saat itu masih lebih diberkati dari dia, kita bisa membantu sehingga dia bisa bangkit kembali. Saudara, inilah pentingnya kita memiliki pergaulan, persahabatan. Ingat 3 level pergaulan. Dan zaman sekarang ada 2 bentuk pergaulan, yaitu bentuk pergaulan yang saya sebut bentuk pergaulan reguler. Bentuk pergaulan reguler itu pergaulan yang umum lah. Kita perlu ketemu ya teman sekolah di kelas, teman olahraga, teman gereja, ya itu pergaulan reguler. Kita ketemu. Tapi ada pergaulan yang lain yaitu pergaulan virtual. Pergaulan virtual kita nggak perlu ketemu secara fisik, tapi melalui internet, melalui sosial media kita bisa bergaul. Kita yang di Indonesia bisa bergaul dengan mereka yang di Amerika, bisa bergaul dengan mereka yang di Australia, bisa bergaul dengan mereka yang ada di Afrika, bisa bergaul mereka yang ada di Jepang, di mana-mana di seluruh dunia. Hanya dengan sosial media, dengan teknologi digital yang ada pada hari ini. Ini juga pergaulan. Dan karena itu kita perlu berhikmat di dalam menentukan pergaulan kita. Sekali lagi ingat, kenal boleh sebanyak-banyaknya. Lewat FB, lewat IG, lewat Twitter atau apapun, fine. Kita kenal sebanyak-banyaknya. Tapi berteman, kita mesti mulai selektif. Apalagi kita bersahabat, kita mulai dekat dengan pribadi tersebut, kita harus sangat selektif. Kita mesti lihat, apakah ini membangun hidup saya, atau saya juga membangun hidup dia, atau tidak.
Atau apakah ini membawa saya semakin bertumbuh dalam iman saya atau tidak? Apakah ini membawa sesuatu yang positif di dalam hubungan persahabatan saya dengan dia, ataukah ini membawa sesuatu yang negatif dalam hidup saya? Kalau itu membawa sesuatu yang negatif, kita harus peka, dan saat itu kita harus menentukan, oh lebih baik saya harus menjauh dari orang tersebut. Tidak perlu memusuhi, tapi menjauh dari pribadi yang membawa pengaruh negatif dalam kehidupan kita. Karena ingat, dalam 1 Korintus pasal 15 tadi dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu, di dalam planted closely yang kedua, kita harus dengan orang yang tepat. Yang bisa membangkitkan iman kita, yang membuat hal-hal yang positif semakin muncul dalam hidup kita, yang membangkitkan semangat dalam hidup kita, tapi semangat yang positif, yang membawa pengaruh yang baik di dalam persahabatan yang kita bangun. Dan yang ketiga, di dalam planted closely, adalah tempat pembentukan dan penajaman. Saudara, ditanam berdekatan, ini adalah merupakan tempat di mana kita dibentuk dan ditajamkan. Artinya apa? Kita semakin maju, kita semakin maksimal dalam hidup kita. Amsal 22 ayat 17, firman Tuhan mengatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, New King James Version dikatakan sharpens the countenance of his friend. Bukan cuma sesama, tapi apa? Teman. Jadi planted closely, ditanam berdekatan, kita berkomunitas dengan orang-orang yang dekat dengan kita, maka akan terjadi gesekan. Wajar, saudara. Tapi jangan takut. Karena justru dengan gesekan itu, kita lagi dipertajam, kita lagi dibentuk, kita lagi dimurnikan. Sesuatu yang positif semakin muncul dari hidup kita. Kalau kita menghindari gesekan, kita nggak akan pernah maju. Kalau seorang yang mau mendidik anaknya, mengajar anaknya naik sepeda, tapi takut kalau nanti dia jatuh, maka anaknya karena takut jatuh dia tidak boleh naik sepeda, maka sampai tua pun dia tidak akan pernah bisa naik sepeda. Tapi kalau dia jatuh dan dia bilang, oke, nggak apa-apa, nanti diobatin, sembuh, jangan takut, ayo maju lagi. Maka anak itu akan punya kemampuan yang lebih, yaitu apa? Kemampuan naik sepeda. Saudara, demikian juga di dalam kita berkomunitas dengan dekat dengan orang yang ada bersama-sama dengan kita, gesekan pasti terjadi. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan temannya. Manusia bergesekan, dia menajamkan temannya. Amsal 27 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Teguran secara terang-terangan lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik dilukai oleh seorang sahabat daripada mendapat ciuman seorang musuh. Saudara, ketika kita berteman pasti ada teguran. Ingat loh, kita nggak sempurna. Betul? Kita nggak sempurna. Nah, di dalam ketidaksempurnaan kita, ada teman kita. Ada orang-orang di sekeliling kita yang mengingatkan kita, kamu jangan begitu dong kalau ngomong. Kamu jangan terlambat dong. Kita udah nungguin lama nih, gitu ya. Kita ada ini. Jadi dengan demikian kita makin disempurnakan. Oh iya ya, saya selama ini kalau ngomong terlalu kasar ya, sorry ya. Nah, kita belajar, akhirnya kita berubah. Saudara, ingat, kita ini manusia tidak sempurna. Kita perlu ditolong oleh teman-teman kita. Ada istilah blind spot. Blind spot itu titik buta. Artinya apa? Kita nggak tahu kelemahan kita, tapi ada orang lain yang tahu kelemahan kita. Orang-orang di sekeliling kita yang tahu kelemahan kita. Dan merekalah yang akan memberitahu kepada kita. Nah, bayangkan kalau saat mereka memberitahu, tapi kita nggak mau membuka hati. Kita tidak mau terima teguran mereka. Kita tidak mau terima koreksi mereka. Maka kita sendiri yang rugi. Karena kita nggak pernah melihat blind spot kita. Mereka yang lihat. Mereka yang dipakai Tuhan menolong kita untuk kita bertumbuh lebih baik. Amsal pasal 10 ayat 17 mengatakan demikian. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Karena itu kita harus membuka apa? Hati kita. Saudara, kita mau untuk kedalaman rohani kepada Tuhan, itu seperti pohon aras. Wah, kita punya kedalaman yang kuat pribadi kita dengan Tuhan. Dalam.
Tapi kalau bicara tentang komunitas, kita mau belajar seperti pohon sequoia. Satu dengan yang lainnya saling terjalin, intertwine akar kita. Kita siap untuk menerima masukan, kita pun siap memberikan nasihat kepada teman-teman yang berada bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, planted closely, menimbulkan kekuatan sinergi. Kekuatan yang luar biasa. Sama seperti sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu sendirian, anak kecil aja bisa patahin. Tapi kalau satu lidi 100 batang dijadikan satu, orang dewasa pun belum tentu bisa mematahkan. Apalagi kalau 100 batang dijadikan satu, 10 kumpulan 100 batang, 1000 batang. Orang yang berbadan besar sekalipun tidak akan bisa mematahkan. Padahal masing-masing individu sapu lidinya tetap kecil. Masing-masing individu sapu lidinya tetap lemah loh saudara. Bukan dia kalau disatukan maka masing-masingnya akan jadi besar. Tidak. Masing-masingnya tetap lemah. Tapi kalau disatukan secara kumpulan bersama akan menimbulkan satu kekuatan yang luar biasa. Itulah sinergisme. Ketika kita bersatu dengan satu kelompok, dengan satu komunitas, kita tidak sendirian, kita punya komunitas. Saudara, mungkin masing-masing individu kita kekuatannya tetap sama. Tetapi ketika kita berkomunitas menimbulkan satu kekuatan yang besar, itulah yang disebut kekuatan sinergi. Pada waktu kita bersama-sama, ada kekuatan sinergi yang luar biasa. Indonesia merdeka 17 Agustus yang lalu, bulan lalu kita merayakan kemerdekaan. Semua kita tahu sejarah Indonesia. Selama 350 tahun dijajah oleh Belanda. Dengan teori apa? Pecah belah. Dipecah belah. 350 tahun. Negara Belanda itu negara yang kecil. Tapi selama 350 tahun Indonesia begitu besar, begitu kuat. Bisa dijajah oleh negara yang kecil karena dipecah belah. Tapi ketika mereka bersatu, Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ketika mereka bersatu, terus semakin lama bersatu, semakin bersatu. Merdeka saudara, ada kekuatan. Karena itu, jangan sendirian. Karena pada waktu kita bersama-sama, ada kekuatan sinergi yang keluar dari komunitas itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih jemaat, yang dikasih Tuhan, saya ingin mengingatkan kita kembali. Kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan satu sama lainnya. Dan kita akan hidup maksimal jika saling terikat satu sama lain. Karena itu saya mendorong setiap jemaat untuk memiliki komunitas rohani. Jangan sendirian, jangan masa bodoh. Memang harus ada waktu yang disediakan. Ya, tapi waktu yang kita sediakan itu worth it, itu berharga, bermanfaat, luar biasa dalam hidup kita. Memang harus ada pengorbanan. Iya, korban waktu, korban perasaan, kadang-kadang juga korban biaya. Tapi itu berharga dan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Saya ingin mengingatkan bagi saudara, jemaat yang belum memiliki komunitas di dalam kelompok-kelompok kecil, kesan, ayo ambil waktu, ikut bergabung di dalam komunitas kesan yang ada. Kita mau saling mendoakan, kita saling mau mempraktekkan kasih akan saudara-saudara. Di dalam unsur yang ketujuh, di dalam pengenalan kita akan Allah. Kita mau saling memperhatikan, kita terus menguatkan. Kalaupun kita lagi lemah, kita yang perlu dikuatkan, kita ada yang mendoakan, kita ada yang menguatkan, maka kita akan menjadi kuat kembali. Jadi sekali lagi saya mendorong setiap jemaat, mari ikut di dalam kesan. Selama bulan September, pastikan saudara tergabung di dalam kelompok kesan yang ada dan raihlah kehidupan yang maksimal bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Saudara, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa kami sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk yang sosial. Di mana kami membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kami mau mempraktikkan juga kasih akan saudara-saudara melalui komunitas yang ada. Karena itu Tuhan, kami mau bergabung dalam komunitas-komunitas yang akan membangun iman kami, yang membangun pengenalan kami akan Tuhan, yang menguatkan kami, yang membangkitkan hal yang positif, yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Untuk firman-Mu pada hari ini, kami mau mempraktekannya itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami benar-benar menjadi maksimal di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pada hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita meminta Tuhan mengurapi setiap kita dan melayakkan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu bagi kami semua. Terima kasih, Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi perjamuan yang kudus di hadapan-Mu. Dan siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya pada waktu kami memakan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu, kuasa kehidupan daripada-Mu, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita pegang tubuh Tuhan dan kita angkat ke atas. Dan saya akan membacakan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan, sebagai tanda kasih Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita pegang cawan dengan tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang kita pegang ini adalah darah Yesus yang memeteraikan hidup kita menjadi miliknya. Mari kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kasih-Mu bukan hanya Engkau katakan dengan perkataan, tapi Engkau tunjukkan melalui perbuatan, yaitu menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami tidak berjalan sendirian, kami tidak berjalan tanpa ada yang peduli akan kehidupan kami. Karena kami tahu ada Tuhan yang peduli dalam kehidupan kami, ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah selesai mengikuti ibadah online di KPPSDC Pramuguri. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan dan firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini boleh menjadi kekuatan yang baru buat setiap kita, boleh menjadikan damai sejahtera yang baru dan yang pastinya sukacita bersama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah online di KPPSDC Pramuguri.
Dan sampai berjumpa kembali dalam kegiatan ibadah kita selanjutnya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.